Kementerian Pan-RB uraikan mekanisme pengadaan P3K paruh waktu. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. P3K paruh waktu menjadi nomenklatur yang memberikan ruang bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki keterbatasan dalam belanja pegawai, namun harus memenuhi kebutuhan ASN untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Abbas Subagja menyampaikan, pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Abah menegaskan, pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, namun tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024. P3K paruh waktu dilaksanakan bagi non-ASN yang terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024, baik P3K maupun CPNS, namun tidak lulus mengisi formasi. Non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi P3K pun dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu, ujar Abah dalam sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu secara daring pada hari Selasa 29 Juli 2025. Abah menguraikan P3K paruh waktu diperuntukkan bagi pegawai non-ASN dapat diusulkan oleh PPK masing-masing instansi pemerintah dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K diprioritaskan secara berurutan. Pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN melalui keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, 349 tahun 2024 dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 15 dan 16 tahun 2025. Rincian jabatan P3K paruh waktu dapat diusulkan untuk jabatan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya yang terdiri dari jabatan pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Mekanisme pengadaan P3K paruh waktu diawali dengan pengusulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Menteri Pan-RB. Rincian kebutuhan yaitu jumlah kebutuhan, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Pengusulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu disampaikan melalui layanan elektronik Badan Kepegawaian Negara atau BKN sesuai kebutuhan instansi pemerintah dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Selanjutnya, Menteri Pan-RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Apabila telah menerima penetapan rincian kebutuhan, PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN maksimal 7 hari kerja sejak menerima penetapan. Selanjutnya akan dilakukan penetapan NI P3K ataupun nomor identitas pegawai ASN. Penerbitan NI P3K ataupun nomor induk identitas pegawai ASN akan diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Pegawai yang non-ASN yang telah menerima nomor induk akan ditetapkan dan diangkat menjadi P3K paruh waktu oleh
PPK instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, P3K paruh waktu itu merupakan jalan tengah untuk menjawab agar sedikit mungkin orang yang diberhentikan atau tidak bisa melanjutkan bekerja di instansi pemerintah, agar tidak ada PHK massal sesuai dengan prinsip penataan pegawai non-ASN.